Ikut ya. Oke, hari ini pertemuan pertama ya setelah Idul Fitri. Kita libur lama ya Genza ya. Mm-mm. Nah, izin bapak izin ya. Kakak ucapkan mohon maaf lahir batin walaupun sudah lewat. Tapi masih di bulan Syawal ya tidak ada salahnya. Kemudian Genza udah mulai masuk sekolah. Udah Kak. Alhamdulillah lancar-lancar semuanya. Oke, ini hari ini nih kakak izin share. Kita akan tentunya Genza menemui kendala nggak pada saat mudik? Enggak Kak. Nggak ada, lancar, aman, nggak ada delay gitu pesawatnya. Mm-mm. Alhamdulillah ya. Berarti di sini kakak ingin membahas nih algoritma dan flowchart. Nah, ini mungkin kita tingkatkan lebih lanjut ke flowchart yang bersarang nih. Nah, di sini kita akan bagaimana nih menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan logika bercabang ya. Jadi logika bertingkat. Jadi kayak if conditionalnya itu untuk yang eh, apa? Jadi di dalamnya itu ada kondisi lagi. Jadi jika tidak memenuhi syarat pertama, nah maka akan ada syarat berikutnya. Baik, seperti apa nih logika bersarang itu? Coba ya. Genza masih ingat nggak apa itu algoritma? Kok logaritma sih ya? Logaritma itu yang pelajaran SMA ini matematika. Tahu algoritma itu apa Genza? Mm-mm. Um, Hmm. Genza apa itu algoritma? Oke, apa itu algoritma Genza? Hmm? kurang tahu Kak. Algoritma sebenarnya sering nih kita pakai nih algoritma Genza ya. Nah, algoritma itu adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya itu harus berurutan ya. Nah, di sini kakak izin share kembali. Nah, ini ya. Jadi, langkah-langkahnya ada syarat-syaratnya nih Genza nih. Yang pertama apa nih algoritma ya? Tadi harus jelas dan logis ya di sini. Langkah-langkahnya jelas dan logis gitu ya. Nah, di sini pertama syaratnya apa? Coba Genza lihat. Jelas kelihatan nggak, Gen? Berurutan. Satu berurutan, berarti harus teratur. Apalagi kalau robot ya, mesin itu nggak bisa polanya acak. Kemudian apalagi? Jelas. Jelas. Nah, di sini setiap langkah informasinya harus spesifik, jelas. Tidak ambigu ya, tidak menimbulkan kebingungan. Kalau misalkan kita mau ngasih perintah ke robot, nah nanti harus mana ke kiri atau ke kanan. Nggak ada jalan maju. Nah, maju itu seperti apa gitu ya. Kemudian berikutnya lagi yang ketiga apa, Genza? Selain tadi berurutan, jelas. Yang ketiga adalah apa? Mm-mm. Terbatas. Terbatas. Jadi di sini terbatasnya harus ada titik akhir ya, selesainya kapan. Tidak boleh berjalan terus-menerus. Walaupun ada, ingat nggak Genza? Kalau yang diulang namanya apa? Yang dilakukan terus-menerus. Itu ada looping ya. Kalau looping juga tetap kalau di algoritma harus ada selesainya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini analogi. Kalau membuat mie instan ya,
Algoritmanya apa dulu, Genza? Coba bisa Genza jelaskan? Langkah yang pertama apa? Siapkan mie. Siapkan dulu apanya? Mie-nya, Kemudian, kompor, panci, mm-mm. Berikutnya lagi, air, mm-mm. Sudah ada mie, panci, air. Langkah berikutnya apa lagi? terus nyalain kompornya. Nyalain kompornya. Boleh deh Genza bantu buatkan ya di sini flowchartnya ya. Kakak kirim eh apa namanya? Linknya ya. Nanti biar Genza buatkan. Ya. Nanti kita akan membuat algoritma percabangan untuk masalah-masalah yang lainnya. Silakan kakak kirim ke Genza ya. Nah ini. Silakan Genza. Hmm. Ya. Udah kakak kasih Genza. Silakan Genza. Bisa Genza buat di halaman 3. Coba bikin algoritma cara memasak mie instan ya. Hmm. Kita pemanasan dulu ya. Di sini yang ringan-ringan dulu deh. Oke, silahkan. Mau Genza yang share screen? Kakak tutup stop share ya. Genza yang share screen sekalian ya. Hmm? Boleh deh. Boleh, oke. Silahkan. Ya, Genza yang share screen. Silahkan. Yaitu, nah silahkan lanjut. Genza buatkan di halaman 2 kasih nama ya. Nah, kemudian apa aja nih langkah-langkahnya. Kemudian masih ingat kalau untuk algoritma, oh iya, boleh Genza di halaman dipindah geser ke halaman 5. Nanti Genza lihat di halaman 4-nya. Nah, itu geserkan, tarik aja. Yang ini ke sini nih, bentar. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian, ya. Nah, ada apa aja di sini? Boleh dilihat dulu di slide halaman 3-nya, ya. Oh. Nah, ini di halaman 3-nya ya, tadi ya. Di sini ada simbol-simbol flowchart-nya. Seperti itu. Nah, ada kapsul, mulai, selesai, awal, dan akhir flowchart. Kemudian juga ada persegi panjang, proses atau tindakan yang akan dilakukan. Kemudian jajar genjang, input atau output memasukkan data atau menampilkan hasil. Kemudian ada belah ketupat. Nah, ini pernyataan ya atau tidak. Nah, ini yang digunakan untuk percabangannya ya. Di belah ketupat baru lingkaran kecil. Ini konektor menghubungkan bagian flowchart yang terpisah. Silakan Genza buat yuk di halaman keempat. Misalkan tadi membuat mie instan dari step-step yang Genza tadi sudah berikan. Silakan Genza. Di halaman empatnya silakan Genza. Yuk, boleh di halaman empatnya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, nah itu. Berarti butuh apa aja nih yang digunakan di flowchartnya? Pertama, harus ada bentuk apa dulu? Mm-mm.
Iya, ada oval. Mm-mm. Oh, itu yang keklik baru tulisannya. Itunya belum apa bentuk geometrinya, flowchartnya. Kakak izin sambil minum ya. Nah, itunya yang diklik, yang ovalnya, yang atasnya. Kalau itu tulisannya, Gen. Nah, bukan. Nah, itu. Hmm, bukan, itu tulisan. Nah, itu tulisan. Nah, oke, baru ke. Nah, itu tulisan yang ke kopinya. Oke, oke, itu mulainya. Nah, Maksudnya input output apakah ada input output itu di jajaran genjang. Itu input outputnya jajar genjang yang dimasukin. yang maksudnya memasukkan data atau menampilkan hasil? Iya, itu bisa pakai jajar genjang. Jadi pada saat pertama masukkan data tadi kan ambil mie dulu, siapkan air, itu masuknya apa? Input ya. Mie, air, inputnya, terus apa lagi? Nah, baru ada persegi panjangnya. Berarti itu di input ya, silahkan. Nah, gitu. Coba Kenza tambahkan yang apa? Jajar genjangnya inputnya. Jadi oval tak Mm-mm. sejajar genjang. Boleh ke jajar genjang. Itu urutannya inputnya. Nah, baru nanti udah dari input, prosesnya seperti apa? Nah, inputnya apa aja? Kalau siapkan itu proses, berarti nanti ada persegi panjang. Kalau ambil Pak, Ambil itu proses juga. Jadi inputnya apa yang dibutuhkan. Jadi kayak bahan-bahannya gitu kalau di input itu. Jadi kalau di input itu bahan-bahannya, kalau proses tuh ambil, siapkan, nah itu proses. Karena ada kata kerjanya kalau proses.
Berarti Kak, Mm-mm, hmm, tulisnya mm-mm. Gimana Genza? bahan-bahan yang perlu disiapkan gitu Kak. Iya, bahan-bahan yang perlu disiapkannya aja. Ya. Nah, baru titik dua apa aja bahan-bahannya? Disebutkan boleh di situ ya. Hmm. Ini terus apa lagi? Hmm, piring Kak. Piring. Kemudian, mm-mm. Apalagi butuh air nggak? Kak. Kalau kompor perlu ditulis gak Kak? Boleh. Apakah mau masaknya di kompor? Nah, itu. Kompor ya, tentu ada ya. Kompor yang siap guna pakai berarti ya di situ logikanya. Mm-mm. Oke, terus apa lagi? Nah, baru sekarang ke prosesnya. Itunya diperbesar aja jajar genjangnya boleh gitu. Mm. Nanti kita lihat ya untuk percabangannya ya. Kemudian prosesnya baru yang persegi panjang ya. Berarti kalau proses ya bagus pakai panah ya. Oke, di setiap langkahnya. Mhm. Nah, langkah yang pertama apa dulu nih? Nanti biar kita kelihatan ada kondisi yang percabangannya ya Genza ya. Mm-mm. Langkah yang pertamanya apa? Oke, nyalakan kompor. Kemudian, Atau cabang dulu ya Kak? nah baru di situ Ah, kompor sudah nyala. Berarti langkah berikutnya apa? Ya atau tidak?
Oh, jangan dulu, jangan di kompor deh, boleh deh nanti di terserah Genza apakah mau di kompor nyala atau tidaknya. Nah, nanti kan baru Oke, nanti heeh. gasnya habis, Kak. Oh, gasnya habis, boleh bagus. Iya, betul di situ iya atau tidak. Berarti kalau gasnya habis gimana? Ya itu pakai percabangan. Bagus Genza keren di situ, Gen. Heeh. Sip, sip. Boleh, boleh di situ ditambahin. Berarti itu pakai belah ketupat, Gen. Apakah menyala? Nah, itu pakai belah ketupat ya. Ya atau tidak. Nah, itu apakah menyala? Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Hmm. Nah, berarti itu udah mulai bersarang ya nanti. Kalau iya, langkah berikutnya apa? Nanti kalau tidak apa? Berarti ada satu lagi panah ya, iyahnya ya. Arahnya kemana kalau iya? Dan apa yang harus dilakukan? Ini perlu ditulis gak, Kak? Yang tidaknya. Oh, yang tidaknya perlu. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Oke. Maksudnya konektor tuh apa, Kak? Konektor tuh nanti kalau pindah Oh, bukan halaman, bagian flowchart itu. jadi kalau pindah halaman tuh, Oh, jadi pakai konektor gitu.
ke halaman berikutnya. Udah. Nah, itu. Oh iya, pasang gas ya. Nanti udah beli gas di warung, berarti pasang gasnya lagi. Nah, kalau tidak beli gas, habis beli gas berarti pasang gas. Nah, itu masuk ke proses ya. Berarti itu ya masukkan air ke dalam panci, betul. Kemudian simpan di atas kompor ya. Beli gas ke warung baru dipasang ya. Mm. Nah, itu langsung aja Genza. Jadi bikin dua langkah. Jadi dua persegi panjang. Beli gas, terus lalu pasang. Berarti nggak apa-apa, dua itu aja. Dua persegi panjang gitu. Jadi itu satu langkah satu langkah. Bagus tuh Gen. Mm-mm. Ini pakai persegi panjang lagi, Kak. Masukin persegi panjang. Nah, itu karena dia proses. Terus yang pasang gas dia mesah lagi. Beli gas sama pasang gas beda. Jadi prosesnya itu langkah berikutnya, bukan dalam satu langkah. Kalau kemarin itu karena apa dirangkum gitu ya. Nah, kalau sekarang kita bikin lebih detail satu langkah satu langkah. Nah, itu tambahin dua persegi Kayak panjang gini. berarti. Mm-mm. Jadi ininya dipisah, Kak. Beli gas sama pasang gas bisa. Baru kan nanti nyala tuh. Heeh. Mm-mm. Jadi dia jangan langsung ke gas. Jadi nggak langsung pasang dulu, dia beli dulu kan ada proses itu dulu. Udah beli baru pasang, udah nyala baru gitu kan. Nah, jadi nanti si panah udah pasang gas, nyala nggak balik lagi gitu. Alurnya jadi kelihatan gitu, gens. Kasih panah lagi. Mm-mm. Jadi kita detailkan. Ganja lagi batuk juga. Ya, Kak. Mm-mm. Musim berarti ya. Mudah-mudahan kita disehatkan ya, Genza ya. Bentar, Kak. Oke, oke. Boleh silakan. Hmm, Ya, tinggal lanjut lagi di situ. Tadi udah pasang gas. Nah, kasih panah yang ke arah apakah menyala atau tidak ya. Nah, itu.
Hmm. Nah, sekarang dari pasang gas berarti ada ngecek juga kan, nyala atau tidak ya. Nanti kan nah disitulah dia kelihatan si alurnya. Kalau itu pakai yang lengkung ya. Mm-mm. Iya bagus, nyalain kompor lagi. Sip. Nah sekarang udah masukin air ke dalam panci apa lagi nih? Hmm, mm-mm, mm-mm. Oke, udah gitu. Nah, langkah berikutnya apa lagi? Proses berikutnya. Hmm. Oke, tunggu sampai yang mendidih apa? Airnya. Nah, berarti tulis tunggu sampai air mendidih. Baru tadi. Nah, itu kan bisa juga kondisinya ya atau tidak, ya atau belum, udah mendidih atau belum. Kalau udah berarti apa? Kalau belum apa? Gitu ya. Nah, di situ dimasukin lagi bersarangnya. Nah, itu tadi kelihatan yang bersarangnya ya. Mm-mm. Mm. Nah, di situ baru kelihatan ya tidaknya ya. Oh, berarti di situ belum. Tunggu sampai air.
Kalau ya, mm, Bercabang ini biar gak terlalu ini ya Kak. mm. Gak terlalu datar gitu. Nah, kalau bercabang itu Ditambahin. mm-mm, itu tuh apa? Melatih menyelesaikan masalah yang kompleks, Genza. Tadi kan kata Genza biar nggak terlalu datar. Nah, ini tuh dilatih biar kalau misalkan ada masalah kompleks kita udah terbiasa nih, gitu. Kayak tadi Genza kan langsung kan biasanya kalau nyalain kompor, gas itu udah pasti otomatis berpikirnya nyala, ya nggak? Nah, tadi gimana kalau gasnya habis? Nah, tadi bisa jadi ada masalah yang lain. Misalkan, cetrekan kompornya yang nggak nyala, gasnya udah ada. Berarti harus gimana nih? Nah, gitu, Gen. Jadi yang bercabang tuh begitu. Karena nanti, coba deh yang Genja rasakan ya, nanti kita lanjut ya. Ada di materi berikutnya. Kalau Genza dalam belajar waktu di SD sama di SMP lebih kompleks mana? Tempe. Di SMP otomatis kan lebih tantangannya lebih meningkat. Nah, di situ jadi lebih detail. Buka bungkus mie, kemudian langkah berikutnya apa lagi? Jadi kita tahu prosedur gitu, Genza. Nah, itu tuh jadi melatih kayak nanti kan akan ada banyak atur-aturan. Kayak ini nilai untuk menentukan kelulusan, nilainya berapa. Nah, seperti itu ya. Yang ngebuat siapa? Orang-orang yang sudah tahu aturannya, tahu prosedurnya. Oh, kalau misalkan nilainya udah di atas 80 berarti nggak ada remedial. Kalau yang nilainya kurang dari 80 berarti harus remedial. Nanti setelah remedial gimana? Cek lagi nilainya. Nah, seperti itu. Nah, sebagai siswa, apa yang harus dilakukan? Ya, itu Gen. Nanti ada di tahap berikutnya. Ya, taruh mie ke panci, kemudian langkah berikutnya mungkin kayak, oh ini hal sepele. Nah, berarti ini bukan menganggap ini ya. Jadi kita belajar dari hal-hal yang kecil, yang detail gitu ya. Seperti itu. Bagus pertanyaannya ya, Kenzo ya. Kenapa sih kok ada apa? Ini bersarang gitu ya, kondisi bersarang kayak tadi. Oh, anak ini nilainya udah bagus nih. Apa yang harus dilakukan? Oh, kalau yang di atas 90 berarti kasihlah soal-soal yang menantang, latihan yang menantang. Nah, itu bisa masuk akselerasi. Nanti kalau misalkan yang kurang, udah remedial, apa nih yang harus dilakukan? Oh, pemantapan lagi, gitu kan? Ada tambahan lagi. Nah, itu proses, itu namanya prosedur ya. Kalau belum ditempuh, tiba-tiba anak dinyatakan tidak lulus, nah itu yang tidak fair. Belum dikasih layanan, belum dikasih kayak anak yang nilainya kurang dari misalkan 70 gitu ya. Tapi belum ada remedial, belum ada pengayaan gitu ya, belum ada pemantapan, tiba-tiba langsung anaknya tidak lulus. Nah, ini tiba-tiba ambil piring, ini gimana kondisinya gimana? Kondisinya gimana tiba-tiba Kan ambil ini Kak. piring? Hah? Kan udah taruh mie. Ambil piring terus Heeh. buka bumbunya. Oh, buka bumbunya Bumbunya dulu. Oh, taruh mie ke panci, terus ambil piring. Nanti naro naro mie ke piringnya kapan? pas. Kondisinya pas kapan? Ini aja gitu Kak. Nggak apa-apa. Berarti di situ, Ambil piring. heeh. Nggak apa-apa. Oke, terusin. Nanti ada langkah di mana terusin. Terusin, nggak apa-apa. Terusin dulu. Mm-mm. Ya, nah itu.
Oke. Nah, oke, udah ambil piring. Kemudian apa lagi? Sini. Buka bumbu mie, Kak. Belum apa? Buka bumbu mie. Oh, buka bumbu minyak dulu. Oke. Mm-mm. Kemudian udah buka bumbu mie. Itu ada kondisi lagi nggak di sini? Kak. Ada kondisi lagi nggak di sini? Langkah Hmm, berikutnya udah buka bumbu mie. mie-nya. Mie-nya gimana? Mie-nya. Hmm, ambil mie-nya dari Mie-nya panci, sudah Kak. mateng belum? Ambil mie kemana? Ah, Hmm, eh, mie-nya. Hmm, mm-mm. hmm, Nah, mie sudah matang. Oke. Jadi iya atau? eh, mulai, Kak. Hah? Nah, baru itu kan pindah halaman di ini aja add slide. Ditambah aja di sebelahnya, di sebelah kanan. Di halaman 6. Nah, di situ. Nah, gitu tambah aja. Nah, itu buat nyambung berarti pakai tadi yang bulat tadi Genza. Dipakai yang bulat yang kecil itu. Eh, dari halaman akhir yang tadi nyambung ke halaman berikutnya ya. Itu pakai yang button yang kecil ungu itu. Mm. Nah, itu Di kiri. boleh di kiri. Nah, di situ sama di halaman sebelumnya juga. Jadi itu ada halaman sebelum dan sesudahnya. Nah, itu simpan di bawahnya misalkan. Hmm. Nah, gitu. Itu nyambung. Nah, berarti nyambungnya kemana tadi? Karena kan tadi nggak cukup nih, boleh yang kondisi tadi diulang lagi. Hmm.
tadi. Nah, itu pakai percabangannya ya. Genza habis ini lanjut belajar lagi, Gen? jam 11 Kak. Oh, jam 11 apa? Inggris. Inggris. Oke. Semangat ya Genza ya, keren nih. Genza. Kolomnya Mm-mm. Mie sudah matang, kalau belum gimana? Ya, gimana? minyak belum matang. Mm-mm. Tunggu Kak. Tunggu. Ya. Berarti itu proses lagi ya, balik lagi ke proses. Mm. Mm. Itu sudah. Mm. Oh, oke, good. Terus berarti mm-mm, Eh, mm-mm. Berarti masuk ke nah, kalau sudah gimana nih? Kalau sudah matang mie-nya Genza masukin kemana? Kalau udah matang, Mm-mm, mm-mm. Pindahkan mungkin ya, pindahkan mie dari panci. Mm-mm, mm, mm, mm-mm. Masukkan mie-nya kemana itu? Mm-mm. Ke piring yang tadi piring, piring, piring yang tadi kan udah ada bumbunya ya. Piring yang, mm-mm, mm-mm.
Min. Ada boom. Bumbunya udah gitu baru udah selesai belum? Aduk dulu, Kak. Oh iya betul, diaduk dulu. Ah, sip Genza. Mm-mm. Nah baru nanti outputnya yang jajar genjang tadi ya. Itu mie-nya mie apa nih? Ya gitu. Aduk. Mm-mm. Eh, bagus nih Genza nih. Aduk bumbu beserta mie ya, bumbu dan mie-nya gitu kan. Dan mie-nya ya. Dan mie-nya kemudian mm, baru terakhir itu berarti outputnya ya. Outputnya berarti apa itu outputnya? Berarti ini udah siap dihidangkan ya. Jajar kenyang dong, Kak. Iya, jajar genjang. Itu berarti udah mateng, udah siap, udah ready untuk disajikan. Hmm, Itu. Nah, gitu, mie siap dimakan. Nah, siap disantap, good. Nah, itu outputnya ya. Baru kita selesai lagi. Kecuali nanti kalau mau dilanjutkan ke proses makannya itu beda lagi itu ya. Tuh. Nah, ini satu step tadi kata Genza. Kok nggak lurus-lurus aja ya tadi proses prosedur dalam sesuatu itu tidak lurus. Mungkin kalau untuk tahapannya tadi dari kelas 1 sampai kelas 3 tahapannya tadi buka bungkus mie, terus panaskan air, ya tadi nyalain kompor, udah tunggu matang, sajikan. Nah, itu untuk SD. Nah, sekarang tadi, oh udah ada kompornya nyala atau enggak. Nah, itu. Coba next Genza. Ini keren ya Genza ya. Udah sampai detail nih dari membuat. Nah, ini yang disebut dengan tadi ada percabangan kondisi. Nah, sekarang boleh Genza di halaman berikutnya dilihat satu slide lagi aja. Bagaimana kalau dalam belajar? Ya. Nah, ini silakan di next halaman berikutnya Genza. Nah, itu ada di kondisi ya. Boleh di dalam belajar atau dalam hal lainnya coba Genza. Buka ke halaman berikutnya Gen. Di halaman 6. Nah, ini. Nah, ini ya kondisi jika hujan berarti pakai payung. Jika tidak ya udah jalan biasa aja. Nah, ini coba lanjut lagi. Nah, ini untuk ini ada pesdukodnya ya Genza ya. Kalau pesdukod itu kayak resep, kayak langkah-langkah memasak. Nah, ini flowchartnya. Nah, nanti bisa langsung ke pemrogramannya. Lanjut di halaman berikutnya Genza. Mungkin nanti bikin yang lebih kompleks lagi ya. Nah, ini. Nah, ini nilai nih seperti yang tadi kakak ceritakan kalau dalam belajar percabangan itu seperti kotak di dalam kotak ya gitu ya. Jadi tadi ada belah ketupatnya, ada belah ketupat lagi, jadi double. Nah, jadi ada lagi. Nah, ini jika tidak nilainya sudah belajar nih. Ternyata nilainya lebih besar dari 80 berarti boleh main 2 jam. Kalau tidak katanya belajar lagi diulang lagi 30 menit lagi baru bisa berakhir. Akhirnya gimana? Jika nilainya masih udah bagus, ya sudah belajar selesai. Kalau belum bagus, belajar terus gitu ya di sini. Nah, jadi, nah ini yang disebut dengan bersarangnya ya Genza ya. Nah, ini nanti kita bikin ya untuk yang bersarangnya ya di minggu depan. Nah, untuk sekarang kita cukupkan dulu. Boleh Genza stop share.
Nah, ini nanti untuk minggu depan proyeknya adalah membuat yang bersarangnya ya. Kayak tadi masih belum bersarang nih, baru lurus gitu ya, tapi ada percabangan. Oke. Nih, mana kita foto bareng dulu Genza? 3, 2, 1 Genza mana? Ya, makasih ya Genza ya, hari ini udah semangat dengan belajar. Kemudian nanti kita lanjut di minggu depan untuk membuat yang bersarangnya ya. Yuk kita tutup belajar hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Genza. Sampai Assalamualaikum jumpa minggu Kak. depan. Salam. Bye.